Selamat pagi anak-anak, selamat datang dan selamat bergabung di SMA Putra Nirmala. Perkenalkan, nama Ibu Kiki Julianti Sirait. Di SMA Putra Nirmala, Ibu mengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan memberikan sedikit siraman rohani kepada anak-anak sekalian dengan tema Iman yang Mengubah Situasi. Selama kita masih hidup di dunia, kita akan senantiasa menghadapi berbagai macam masalah dalam kehidupannya. Contohnya, sakit penyakit, kemiskinan, penderitaan, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan juga kehancuran keluarga dan permasalahan yang lainnya. Karena masalah-masalah yang kita hadapi ini, banyaklah orang yang hidupnya senantiasa khawatir dan takut. Bahkan, tidak sedikit orang yang karena masalah yang besar berusaha melarikan diri pada permasalahan tersebut, yaitu dengan menggunakan obat-obatan, terlibat dalam perjudian, dan juga pergaulan bebas, dan sebagainya. Akan tetapi, sebagai orang percaya, kita mempunyai sebuah hukum lain yang berlaku pada kita yang membuat kita bisa hidup berkemenangan, mengalahkan segala macam masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah rahasia hidup yang berkemenangan itu? Sewaktu kita percaya dan mengaku Yesus adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia berarti mengalahkan berbagai macam masalah dan pergumulan yang kita hadapi selama kita masih hidup di dalam dunia. Di sini ada 4 poin yang Ibu berikan dengan kita beriman bahwa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita mendapatkan keselamatan dan jaminan akan hidup kekal. Yang kedua, dengan kita beriman bahwa Yesus mati untuk menanggung dosa-dosa dan kelemahan kita, maka kita akan mendapatkan kelepasan dari sakit penyakit. Yang ketiga, dengan kita beriman bahwa Yesus menjadi miskin bagi kita, maka kita mendapatkan kesempatan untuk hidup berkelimpahan di dalam Dia. Dan poin yang keempat itu adalah dengan kita beriman bahwa Yesus mati untuk berbagai kebutuhan dan persoalan kita, maka kita akan mendapat jawaban atas segala kebutuhan dan persoalan yang kita hadapi. Jadi, jika dalam kehidupan kita sehari-hari mempunyai pergumulan dan beban berat dalam hidup kita, jangan takut, melainkan kita harus percaya kepada Yesus bahwa Yesus sanggup untuk menolong dan menjawab semua pergumulan yang kita hadapi. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan 4 dasar yang dapat membangun iman yang mengubah situasi. Yang pertama, iman yang berasal dari doa yang kuat. Bisa kita baca dalam Yohanes 15 ayat 7.
di mana dikatakan, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Nah, dalam bacaan ini dikatakan bahwa Allah mempunyai keinginan yang tak habis-habisnya untuk bersekutu dengan kita. Jadi, sewaktu kita mulai sungguh-sungguh berdoa, memuji dan menyembah Allah, maka kita akan menyenangkan hati Allah. Jadi, waktu Allah bersuka cita atas kita, kita bisa mengharapkan hal-hal besar, mukjizat, dan pertolongan Allah terjadi atas hidup kita. Selanjutnya, Ibu akan memberikan dasar yang kedua, yaitu iman yang bangkit karena firman. Bisa kita baca dalam Roma 10 ayat 17, di mana dikatakan, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Sewaktu kita mendengarkan dan mendapatkan firman Allah, maka iman kita akan bangkit. Kita akan berani untuk percaya bahwa Allah menjawab doa-doa kita, sehingga mukjizat sungguh-sungguh terjadi di dalam iman kita masing-masing. Jika dalam kehidupan kita sehari-hari sedang mengalami pergumulan yang berkepanjangan, jangan pernah untuk berputus asa. Kita harus percaya bahwa Allah sedang menyiapkan mukjizat yang besar yang tidak kita duga sebelumnya. Jadi, teruslah berdoa, beriman, berharap, dan mencari Tuhan. Selanjutnya yaitu dasar yang ketiga. Dasar yang ketiga itu adalah iman yang tekad dan bulat. Seringkali kita harus jujur terhadap diri sendiri. Misalnya waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa dan memohon untuk pertolongan Tuhan. Betapa mudahnya bagi kita untuk mundur dari iman kita. Kita baru saja berdoa 15 menit, kita sudah merasa tidak betah ataupun bosan. Sewaktu kita merasa tidak ada yang terjadi, kita segera lari untuk mencari jalan lain dan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Inilah alasannya kita tidak mengalami mukjizat Allah dan kita senantiasa berada dalam masalah. Nah, sewaktu kita juga datang ke hadapan Tuhan dalam doa, kita harus mempunyai tekad yang bulat untuk percaya ataupun beriman penuh bahwa Tuhan akan menolong dan membantu kita. Tidak peduli apakah kita merasa sudah dijawab ataupun belum. Kita harus terus mendesak dan berdoa dengan sungguh-sungguh agar doa yang kita harapkan dikabulkan. Dasar yang keempat atau yang terakhir adalah memperkatakan iman. Bisa kita baca dalam kitab suci Matius 17 ayat 20, di mana dikatakan, "Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Nah, dalam bacaan tersebut, Yesus mengajarkan kepada kita untuk memperkatakan iman kita. Sewaktu kita memperkatakan iman kita, sesungguhnya kita sedang mendeklarasikan dan meneguhkan iman kita. Dengan cara ini, maka kuasa Allah akan terlepas dan mukjizat akan terjadi di dalam diri kita sendiri. Itulah 4 dasar yang dapat kita lakukan untuk membangun iman kita. Baik, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan dari siraman rohani yang sudah Ibu sampaikan. Marilah kita mempunyai iman yang mengubah situasi kita, percaya bahwa Tuhan akan menolong dan menjawab semua pergumulan hidup kita. Terima kasih. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Putmir Podcast.
Halo, kembali lagi bersama kami di Butnir Podcast Sound Inspiration. Wah, Malah. kita nih mungkin rada gagu ya Pak ya. Biasanya dipandu oleh Pak Fatwa, Bu Jenny, tetapi Betul kita sekali. hari ini kita mungkin agak sedikit berbeda nih podcastnya. Duel. Duet. Tas. Nggak boleh bersentuhan. Oh iya, gini Oh, iya, boleh. gini aja. Oke. Udah. Sip. Nah, mungkin Butnir Podcast kali ini mungkin agak serius sih, tapi kita nggak Serius. serius-serius banget. Betul. Kita ini modelnya lebih santai aja, tetapi pasti yang kita berikan nanti ini lebih bermanfaat. Gitu. Intinya Pak Cahyo? memang seri podcast ini memang lain daripada yang lain. Ya. Dan ini special edition ya berdikatan Ya, seperti itu ya. betul sekali. Mengapa spesial? Karena nggak ada Pak Fatwa. Sama sekali Bu Jenny. Nggak ada Bu Jenny. Direkturnya nggak ada. Jadi bisa bebas. Dan apa spesial berikutnya? Karena memang special edition kali ini kita akan ngomong tentang seputar MPLS. Iya, betul, Pak, MPLS. Seputar MPLS, materi-materi MPLS yang juga materi ini tidak hanya dikhususkan buat siswa kelas 10 aja sih. Tapi ada beberapa sempalan materi yang juga nanti harus diketahui untuk kelas 11 gitu. Oke, Dan kita 12 akan juga, kelas Pak. 12 juga, Iya. betul. Nanti kita akan ngomong apa aja. Nanti kita akan mulai. Yo. Ya. Yang pertama nih kita ngomongin tentang tatanan PJJ terkait kondisi yang saat ini apa ya. Apalagi kita sekarang di sekolah ini kita berdampak karena adanya Karena virus corona ya Pak ya. Corona. Tapi kita perlu kenalan dulu nih. Kita Oh belum iya, betul. kenalan. Udah asik Kenalan. ngobrol kan kesana kemari. Oh ya, tapi belum kenalan ya. Apalagi untuk adik-adik, kok adik-adik sih? Peserta didik baru ya. Peserta didik baru, betul. Nah, terutama peserta didik baru yang kelas 10 yang akan mau di SMA Putra Nirmala. Mungkin betul sekali. dari Saya dulu, Ah. boleh. Saya adalah Pak Cahyo. Biasanya saya di SMA Nirmala mengajar mapel ekonomi, Ya. baik untuk kelas 10, kelas 11, dan tahun ini saya diberi kepercayaan untuk juga mengampu ekonomi dengan konten akuntansi di kelas 12. Oke. Monggo silakan. Ya, selanjutnya saya akrab dipanggil Pak Toto. Nah, di sini mungkin nanti kalian semua yang kelas 10 akan saya ajari tentang bagaimana kehidupan masa lalu. Wah, Masa berarti lalu. tentang apa, Pak? Belum masa bisa lalu? move on. Belum bisa move on. Bisa, Pak. Tapi Bisa. saya bisa. Bisa ya? Bisa. History. History. Nah, History saya atau ngajar sejarah. Jadi nanti mungkin kalau kalian semua sudah masuk ya, kita berharap kita semua bisa lebih cepat masuk ke sekolah supaya kita bisa berinteraksi lebih intens, lebih baik lagi Tentunya. ketika di dalam kelas. Saya ngajar sejarah. Akrab dipanggil Pak Toto. Jas merah. Jas merah. Jangan Jangan sekali-kali sekali-kali melupakan sejarah. Adanya hari ini karena ada masa lalu, Pak Bro. Betul, Pak. Iya. Ada filosofi yang unik juga. Old is gold. Apa itu, Pak? Old is gold itu artinya yang tua itu adalah emas. Oh, betul. Karena bisa dijadikan sebagai apa? Karena masa lalu sejarah itu bisa dipakai buat refleksi untuk masa sekarang. Ya, betul sekali, Pak. Seperti itu. Oke, kita juga punya yang perlu dikenalin juga, antara lain ada IG sekolah. IG sekolah Mau diletakkan di mana? di Di sini bawah, atau di sini? atas atau bawah? Biasanya Pak Fatwa nih, Pak, yang harus ngatur-ngatur. ngatur ini. Nanti kita nunjuk aja, Pak, di sini. Di sini Nah, ada IG sekolah. ada IG sekolah. Kemudian ada Lalu yang apa kedua lagi? ada website Website sekolah. sekolah Ada juga. diletakkan di mana? Di Nah, paling di atas. sini, paling. Jangan salah nih ngeletaknya layoutnya nih. Iya nih. IG pribadi? IG pribadi boleh. Oke. Yang pertama mungkin dari Pak Cahyo. Saya Cahyo 290380. Ya. Kalau Mister saya AG Toto, simple aja. AG Toto. Ya. Oke, sip. Yuk, ngomong langsung. Ya. Kembali lagi tuh Pak yang tadi saya katakan, kita kan saat ini sekolah di Cirebon itu berdampak juga ya Pak ya dari adanya virus corona. Nah, Semua mungkin kena dampaknya. kita saat ini akan membicarakan bagaimana tatanan pembelajaran jarak jauh yang akan kita laksanakan di SMA Putra Nirmala. Mungkin Pak Cahyo bisa mengawali dulu. Oke, siap. Jadi mengapa sekolah Putra Nirmala berikut juga dengan sekolah-sekolah yang lain di tempat yang lain, mungkin di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan se-Indonesia ya. Karena memang saat ini disarankan semua lembaga pendidikan, sekolah formal maupun non formal harus melakukan jaga jarak atau social distancing. Maka di dalam pendidikan ada istilahnya adalah PJJ atau pembelajaran Jarak jauh. Ya, ada yang memberikan istilah yang lain.
Apa itu? Namanya BDR. BDR. Wah, BDR. kayak barusan dengar saya itu. Apa itu? BDR, BDR. belajar dari rumah. Oh, belajar dari rumah. Namun mau memakai istilah PJJ, mau memakai istilah BDR sebenarnya sama aja sih. Oh, sama intinya, Pak. Hanya pertimbangannya apa sih pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, berikut di bawahnya adalah Mas Menteri siapa? Nadiem Makarim. Nadiem Makarim. Pertimbangannya apa? Mengapa harus belajar dari rumah? Yang pertama adalah penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 ini sampai hari ini angkanya belum stabil di bawah. Malah terus naik ya, Pak. Malah Ya? terus Dengar-dengar ya, naik. Pak ya. Heeh. Itu yang perlu diwaspadai oleh semua pihak. Apalagi kalau kita bicara sekolah. Wah, Sekolah iya, betul. ini di dalamnya isinya adalah para generasi penerus bangsa. Yang pasti harus kita selamatkan. Harus ya. kita selamatkan jiwa dan raganya. Jangan sampai masuk ke sekolah di tengah jalan dia naik kendaraan umum, ya dari rumah sehat sampai di sekolah ya, Pak ya? dia malah menulari teman-temannya. Iya, betul. Maka itu pertimbangan pertama. Yang kedua, pandemi telah berlangsung sejak awal Maret sampai sekarang, tapi harapan kita yang menginginkan supaya tahun ajaran baru ini bisa masuk tatap muka, Iya. malah kondisinya menjadi tidak stabil. Ya, iya. maka pesan untuk semuanya yang Anda saat ini menyimak siaran kami, tetaplah di rumah, selalu jaga kesehatan. Kalau tidak penting-penting banget nggak usah keluar. Nggak usah, Pak. Kalau keluar harus gimana? Ya mungkin kita harus menjaga yang namanya protokol keamanan ya, Pak. Tetap Protokol memperhatikan protokol kesehatan. Pakai Masker, rajin cuci tangan. tangan. Nah, seperti itulah ya. Vitamin untuk menjaga stamina tubuh itu sangat dibutuhkan. Ya, betul. Kemudian selain menjaga diri dalam ruang lingkup yang kecil, ternyata ketika kita menjaga diri kita, itu secara tidak langsung kita juga menjaga keselamatan orang lain. Artinya apa? Jangan sampai kita merasa bosan di rumah gitu kan, terus ingin keluar, tetapi di luar kita terpapar. Oh iya, bahaya sekali. Bahaya sekali. Terpaparnya mungkin karena hal sepele, mungkin hanya karena Sentuhan ya, Pak ya? memegang benda misalnya, ternyata benda itu sudah terpapar virus corona, gitu kan. Nah, akhirnya kita akan menjadi sumber penular bagi yang lain. Oh iya, betul Nah, sekali. pulang ke rumah menulari rumah keluarga. menulari warga bisa menulari masyarakat dalam skala yang lebih luas. Ya, betul. Makanya virus ini sungguh harus diwaspadai dan harus interaksi kita, tindakan kita harus dibatasi sedemikian rupa. Itu pertimbangan mengapa ada PJJ atau di BDR sekolah ini ya, Pak ya? Di sekolah. Ya, betul sekali. Kira-kira lagi nggak, Pak, kalau untuk antisipasi supaya kita tetap hati-hati nih meskipun kita kan saat ini belajar di rumah ya, Pak ya. Tetapi kan banyak anak yang kadang memanfaatkan nih mumpung di rumah. Sebenarnya boleh nggak sih untuk keluar, apalagi cuman iseng-iseng keluar bosan. Sebaiknya gimana, Pak, kira-kira? Apakah kita sama seperti tadi harus memperhatikan protokol kesehatan? Kalau menurut petunjuk teknis dari gugus tugas ya, kita memang sudah ada kata warning ya, Pak? diwajibkan. Oh. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Banyak orang tidak tahu, dengan menggunakan pemahamannya sendiri bisa keluar dengan leluasa, atau bisa keluar asal mematuhi protokol kesehatan. Tetapi sebenarnya idealnya adalah wajib apa? Wajib untuk stay at home. Stay at home. Namanya aja wajib. Berarti memang harus banyak di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah. Tapi kalau terpaksanya harus misalnya terkait dengan mencari nafkah, misalnya harus keluar, nah itu dipakailah protokol kesehatan. Tapi saya berbicara siswa, ranah siswa. Maka kalau siswa kan tidak ada kebutuhan untuk mencari nafkah, maka wajibnya Anda adalah di rumah. Nah, beraktivitas di rumah, produktif di rumah. Betul. Gitu. Nah, dasar hukumnya apa, Pak? Tahu nggak? Nah, ini dasar hukumnya ada. Di sini kita melakukan PJJ itu ada dasar hukumnya. Bukan berarti kita semena-mena ya, Pak ya, asal menjalankan PJJ itu enggak. Tetapi kita ada dasarnya. Nah, dasarnya itu berdasarkan peraturan apa nih, Pak? Peraturan hukum dari pemerintah ya. Ya. Nah, nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran corona virus atau COVID-19. Jadi Maka seperti itu. karena sudah ada dasar hukumnya, maka kalau yang melanggar pasti kena hukum
hukum. Kami tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tidak, tapi karena kondisi saat ini menjadi semakin genting, ya. Saya sudah melihat di beberapa tempat itu ada tindakan tegas dari aparat. Oh iya betul Pak. Benar nggak? Betul, sangat betul sekali. Tadi di depan dikatakan bahwa wajib untuk beraktivitas di rumah. Ada dasar hukumnya, ya kan? Ya. Kalau melanggar keluar rumah tidak mematuhi protokol kesehatan, ya misalnya nggak pakai masker, maka yang paling ringan adalah orang tersebut pasti akan ditegur. Ya. Tapi kalau sampai tindakannya lebih daripada itu, maka orang itu bisa saja secara disiplin, secara paksa bisa dibawa untuk diamankan, dirumahkan atau bagaimana, atau bahkan suruh menyapu jalanan di beberapa tempat. Ada itu ya, seperti suruh itu, nyapu ya? jalanan gitu, sampai seperti itu. Ya, karena memang sudah punya dasar hukumnya. Maka kami di sini, Pak Toto, saya Sivitas SMA Putra Nirmala Cirebon, benar-benar mengharapkan supaya Anda berada di dalam waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Jangan sampai Anda berada di waktu yang salah, di tempatnya yang salah. Hukuman pasti akan mudah mengintai. Apalagi dengar-dengar ya Pak ya, di Kota Cirebon nanti ketika proses KBM di sekolah sudah aktif, itu ada yang patroli semacam itu Pak. Betul. Jadi sekali. keliling-keliling nanti kalau ada siswa yang ibaratnya keluar di jam belajar yang seharusnya anak ini PJJ di rumah. Tetapi seharusnya malah anak ini BDR di rumah. Ya, betul. Si Pak Satpol PP-nya ya. Iya. Anak ini kan seharusnya di rumah. Kok jam segini dia nongkrong di mall? Ya, Wah, pasti itu kena tegur ya Pak ya. kena Pasti. tegur. Pasti akan diamankan. Nah, bentuk pengamanannya bisa bermacam-macam. Ya, ini yang perlu diwaspadai. Ya, jangan sampai Anda berada di waktu yang salah, Tempatnya di tempat yang salah. Oke. Mari kita bahas pengertian PJJ. Ya, Siapa ini nih, Pak? secara definitif aja ya. PJJ. Atau dulu barangkali Saya dulu Pak ya. Ya, jadi kalau PJJ sebenarnya kita sudah Pak ya, sudah sebenarnya udah familiar di akhir-akhir ini. Sebenarnya PJJ itu singkatan ya Pak ya, dari pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kalau secara pengertiannya pun adalah proses pembelajaran yang terorganisir atau terorganisasi yang menjembatani keterpisahan antara siswa dan pendidik dan dimediasi oleh pemanfaatan teknologi. Jadi kita meskipun di rumah anaknya, lalu guru di sekolah, kita tetap bisa yang namanya berinteraksi. Bisa share materi. Bisa transfer ilmu. Nah. Ya. Jadi walaupun jarak memisahkan, tetapi masih bisa sangat mungkin terjadi komunikasi, terjadi interaksi, terjadi pembelajaran, transfer ilmu, gitu kan? ilmu. Karena di backup oleh teknologi yang semakin baik untuk saat ini. Gitu. Ya, gitu Pak. Selanjutnya mungkin ada filosofi nih, teman-teman. Ada filosofi tentang PJJ ataupun kenapa kok dilakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau menurut saya secara pribadi, ini pendapat saya ya. Segala sesuatu di dunia itu mengalami yang namanya fase evolusi. Evolusi ya Pak. Semua orang pasti tahu istilah evolusi. Ya kan? Gampangnya ngomong teori Darwin. Ya kan? Dia punya teori bahwa manusia itu adalah evolusi dari perubahan yang lambat dari wujudnya yang awal, yang konon katanya menurut Darwin loh ya, bukan menurut Pak Cahyo. Menurut Darwin. Bukan Pak Cahyo ya. Bukan Pak Cahyo. Nanti saya disalahkan. Darwin ya. Tapi memang banyak dunia mengakui. Banyak yang mempercayai bahwa konon katanya manusia itu adalah kera. Oh, kera ya Pak ya. Kera. Ini kan evolusi. Entah benar, entah salah, tapi teori itu banyak dipakai. Banyak dipercaya juga banyak dipercaya. Gitu kan, apalagi contoh kedua evolusi, paus kan di laut. Tahu nggak pernapasannya apa? Paru-paru ya Pak ya? Mengapa paru-paru? Karena paus itu sebenarnya adalah binatang darat pada awalnya. Oh gitu Pak ya? Iya, binatang darat, dia melahirkan. Ya, bukan bertelur tapi melahirkan. Tapi kemudian dia pindah ke laut, menjadi binatang laut. Kakinya berubah menjadi sirip. Mengapa? Karena di darat dia merasa makanannya nggak cukup.
Akhirnya dia pindah ke laut. Oh. Heeh. Jadi apa itu evolusi? Evolusi itu terjadi ketika ada masalah. Ada masalah, ada tantangan, ada kebutuhan lebih yang ingin dicari. Akhirnya makhluk hidup itu kemudian secara lambat laun merubah pola hidupnya, merubah cara hidupnya. Iya. Ya, pendidikan pun sama. Oh, sama. Iya. Dengan yang apa kita rasakan saat ini ya, Pak? Saat ini evolusi. Evolusi ya. Ini evolusi. Kalau kita dulu sangat biasa, sangat lazim, sangat lumrah bahwa namanya pendidikan itu ya guru di depan, muridnya di sini, ngobrol interaktif kan gitu kan. Iya, betul. Tapi sekali. sekarang beda ya, Pak. beda. Oh. Covid yang membuat kita, nah Covid ini kan masalah. Iya. Ya, kalau paus tadi masalahnya nggak punya makanan di darat, Ya, akhirnya betul. dia jadi binatang laut. Nah. Sekarang pendidikan yang sifatnya kemarin itu konvensional, tatap muka gitu kan, karena ada masalah Covid, akhirnya pendidikannya berubah menjadi modelnya PJJ, Pembelajaran jarak jauh. Ini evolusi pendidikan. Jadi sepertinya untuk jauh ke depan nanti pendidikan pasti akan menjadi lebih canggih dari saat ini. Pasti itu. Pasti ya, Pak ya. Pasti itu. Bahkan mungkin besok guru itu bentuknya akan virtual. Oh, jadi nggak langsung kita Iya. lihat langsung ya, Pak ya. Nggak bisa lihat langsung. Jadi kita duduk di rumah, kita memakai kacamata 3D, Iya. ya. Tapi seakan-akan guru kita di depan Ada di kita. depan kita. Heeh. Dan kita seakan-akan duduk di dalam kelas. Itu virtual. Udah ada teknologi itu. Udah ada ya, Pak ya. Itu perkembangan, itu evolusi dari pendidikan. Wah, Pasti berarti akan ke situ, nggak mungkin tidak. kemajuan zaman tuh memang terasa ya, Pak, Betul zaman sekali, sekarang. memang luar biasa. Dan kami di sini di SMA Putri Malah jelas-jelas tidak mau menjadi bagian dari insan pendidikan yang ketinggalan zaman. Ya, betul sekali. Kita harus mengikuti itu. Ya, karena di sekolah-sekolah yang lain pun sama seperti ini. Iya. Dan kita nggak mau ketinggalan. Oke, next. Apa berikut? Selanjutnya apa nih, Pak? Nah, sekarang kita ngomong prinsip, Bro. Iya. Ya. Kalau prinsip PJJ itu seperti apa? Ya, jadi di sini prinsip PJJ itu ada beberapa poin ya yang harus kita ketahui. Untuk poin yang pertama itu tentang keselamatan lahir dan batin bagi seluruh sivitas pendidikan, terutama di SMA Putra Nirmala. Jadi kita tidak hanya mementingkan keselamatan lahirnya aja, tetapi batinnya juga harus kita perhatikan. Apalagi saat ini kita sedang dilanda wabah COVID-19. Dan wabah ini tidak menyerang fisik saja. Ada beberapa temuan bahwa kondisi ini sudah mulai mempengaruhi psikis. Sampai ke psikis ya, Pak? Sampai ke psikis. Ada beberapa orang dari beberapa artikel berita memang banyak ditemukan mulai ada goncangan, beberapa orang mengalami goncangan jiwa karena kondisi COVID ini. akibat pandemi COVID. Karena merasa ketakutan ya, Pak, sebenarnya. Ketakutan, depresi, Depresi. gitu kan, kemana-mana nggak boleh, gitu kan. Apalagi sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar yang Tutup ya, Pak? tutup, bangkrut, bahkan merumahkan karyawannya. Ya, ini kan Oh, iya. menjadi pukulan psikologis tersendiri. Ya, berat pasti ya, Pak ya? Berat bagi banyak orang. Terus berikutnya, Lalu yang poin kedua itu memberikan pengalaman belajar yang bermakna, terutama pemanfaatan teknologi, Pak. Betul sekali. Apalagi kita pembelajaran jarak jauh, tidak mungkin kalau kita secara satu persatu mendatangi rumah ya, Pak ya. Waduh, Meskipun iya. ada, Pak, yang seperti Meskipun ada. tetapi kita meskipun ada. saat ini kan kita mengikuti perkembangan zaman, Pak. Jadi kita harus yang namanya memanfaatkan teknologi yang kita punya saat ini. Jadi kita tidak boleh ketinggalan zaman meskipun sekolah itu ada di rumah. Jadi rumah itu tidak menjadi batasan kita untuk Tetap berkembang, belajar. tetap Berkembang. belajar. Jadi kita harus positif, kita pasti bisa maju. Apalagi penggunaan teknologi sekarang harus dikembangkan tidak lagi hanya untuk fun, Ya, tidak hanya untuk senang-senang aja. senang-senang. Tapi teknologi itu idealnya adalah, seyogyanya adalah alat yang diciptakan manusia untuk membuat manusia itu semakin mudah untuk semakin produktif. Ya, Intinya kan itu. Ya. Untuk sementara ini kan kita masih melihat kan teknologi dipakai hanya sekedar fun. ya, untuk senang-senang saja. Senang-senang aja, hanya sekedar penghilang rasa stres. Sebenarnya kita bisa lebih hebat lagi kalau kita mampu mengubah teknologi kita itu menjadi sesuatu yang lebih produktif untuk diri kita. Itu yang lebih hebat. Itu hebat. Termasuk kita nggak nih, Pak? Kita memanfaatkan teknologi nih, Pak. Wow, ini luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ini sebuah langkah besar untuk SMA Putri Malah bahwa kita udah punya podcast. Ya, sip. Podcast. Yang ada di belakang kita ini ya, Pak ya. Ya, betul. Putnir Podcast Sounds Inspiration. Next. Udah, Pak, jangan ngomongin itu. Ya. Kita Kembali ke
Ya selanjutnya ini mohon didengarkan lagi, jangan didengarkan Pak Cahyo yang tadi. Untuk butir yang selanjutnya atau poin yang selanjutnya yaitu tentang kita harus berfokus pada sebuah apa ya Pak ya, sebuah kecakapan hidup. Kecakapan Life hidup, skill. life skill untuk mempertahankan atau dalam melawan COVID-19 ini. Betul sekali. Jadi yang dibutuhkan saat ini selain juga transfer ilmu, materi-materi pelajaran, ya kan? 1 tambah 1 berapa, 10 kali 2 berapa. Selain pinter itu, gitu kan? Tapi juga dibekali dengan life skill, kecakapan hidup. Dari apa? Dari kebiasaan baru yang kemarin nggak suka cuci tangan, Kita sekarang harus cuci ya tangan. wajib cuci tangan. Wajib Sesering cuci tangan. mungkin ya Pak. Sesering mungkin. Kemarin nggak suka pakai masker apaan sih, bikin cup aja. Sekarang wajib. wajib. Ini life skill, bagian dari life skill, kecakapan hidup, kebiasaan baru, new habit. New habit. Betul. Itu intinya itu. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang materi inklusif dengan variasi penugasan dan aktivitas. Betul sekali. Ini gimana Pak maksudnya Pak? Ini maksudnya itu di dalam pembelajaran jarak jauh ini kita mulai memperbaiki cara penyampaian materi. Kalau kemarin mungkin penyampaian materi hanya guru via WA ngirim tugas, Oh ya. anak ngerjain tugas, difoto, dikembalikan ke guru. Ya. Itu kemarin. Saat ini Pak, saat ini gimana? Saat ini di tahun pelajaran yang baru ini di SMA Putra Himala sedang mengembangkan bentuk pembelajaran yang lebih variatif Dan inovatif nggak? dan inovatif. Contohnya nanti akan dibahas di belakang. Ya. Salah satunya buat bocoran aja ya. Ya apa itu Pak? Kita pakai Google Classroom. Wah udah pakai Google Classroom ya Pak? Google Classroom. Dan saya yakin di sekolah-sekolah yang lain juga banyak yang memakai hal seperti Ya. ini. Ya. Kemudian ada Vicon, teleconference. Teleconference. Ya. Untuk kita di SMA Putra Himala untuk tahun pelajaran yang baru ini utamanya adalah kita memakai Google Meet. Ini bocoran aja. Untuk nanti berkomunikasi Untuk ya Pak nanti ya? berkomunikasi, untuk nanti berinteraksi. Nah ini yang disebut dengan bentuk-bentuk variasi pembelajaran, penugasan dan aktivitas yang bervariasi. Ya. Ya, seperti itu. Yang terakhir nih, butir terakhir yaitu tentang umpan balik berupa kualitatif dan kuantitatif. Umpan balik itu artinya ketika guru berinteraksi dengan siswa, guru memberikan penugasan pada siswa, siswa mengerjakan dan mengumpulkan kepada guru, guru wajib untuk memberikan feedback. Oh jadi tidak hanya anak mengumpul dinilai sudah, itu enggak ya Pak ya? Berarti Enggak. guru bisa memberi tahu ya Pak, oh ini yang Sebelah sini loh salahnya. oh sebelah sini salahnya. Sebelah sini salah, sebelah sini kurang, ini harus diperbaiki dan seperti itu. Ini feedback, ya. Feedbacknya bisa angka, bisa respon, ya. Ada kuantitatif, ada kualitatif. Kalau kuantitatif itu berarti guru menilai, memberikan nilai. Oh nilai kamu 60, wah nggak tembus KKM. Ya, Nah, remedial nih. Remedial. Remedial. Nanti KKM-nya berapa ya nanti di belakang? Kita kasih tahu nanti di Kasih belakang. tahu di belakang. Dapatnya 90. Oke. Nah, 90 itu nanti pasti ada respon dari guru. Ya. Nah, udah bagus nih. Mungkin ada yang harus ditingkatkan. Ditingkatkan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan kualitatif. Oh, Ya, ya. seperti itu. Oke, next. Nah selanjutnya selain yang tadi prinsip ya tadi Beh, prinsip Tadi prinsip. PJJ, Prinsip ada juga PJJ. yang namanya media pembelajaran daring dalam pelaksanaan pembelajaran jarak Jarak jauh, jauh ini. atau PJJ ini. Nah di sini banyak sekali Pak Cahyo untuk apa ya Pak ya, sumber belajar yang dapat Referensi. kita gunakan, referensi. Jadi kita nggak hanya terfokus dari buku pelajaran aja ya Pak ya, Dari buku pelajaran, dari sekolah, dari sekolah, tapi Tapi bisa sangat cari lebih luas. yang lebih luas. Lebih luas. Nah nanti kita berikan di depan kita nanti Di kita depan tunjukkan kita. Nah, di sini ya. di foto sini. atau screenshot dari sumber-sumber belajar itu atau media pembelajaran Media itu. pembelajaran itu. Ya. Ya. Nanti akan muncul di layar Anda nah, seperti ini. Iya. Ya. Kemudian tadi media pembelajaran daring. Daring. Ya, Daring itu apa sih Pak? Jajan masih ada nggak tahu nih Pak? Belum tahu ya. Daring itu Daring apa? itu berarti dalam jaringan Dalam jaringan. atau istilah anak zaman now adalah online. Online. Ya, jadi saat ini juga ya streaming saat Streaming, ini juga ya. Nah, ada selain daring itu lawannya adalah luring. Luring. Luring itu apa ya luring? Tadi kan dalam Pak. Dalam Ini jaringan. berarti luar Jaringan. Nah, jadi tetap bisa belajar ya, tetap bisa belajar dengan menggunakan media-media di luar jaringan ya.
Kalau tadi kan kalau daring itu kan Terintegrasi ya Pak. terintegrasi. Kalau luring itu berarti tidak terintegrasi. Contoh yang bisa dipakai adalah nonton televisi. Nonton TV. Iya, nonton TV itu udah belajar tetapi tidak di dalam jaringan. Oh, Gitu. iya, Pak. Apalagi dengerin radio. Radio bisa ya Pak ya? Bisa. Dengerin podcast Putnir. Wah, sangat bisa itu Pak. Itu udah belajar. Apalagi podcast dua-duanya sangat, kan ada yang namanya podcast secara ini apa ya? Video. Video, Nah, ada juga yang podcast suara. suara. Kalau suara kita di mana sih? Spotify katanya Pak. Spotify. Akan launching di Spotify. Sekalian promosi nih Pak. Kayak promosi. Iya. Oke, sip ya. Cek itu terus ya. Ya, bisa di YouTube, bisa di Spotify. Yang pengen dengerin suara aja sambil bikin Masak. masak. Bisa ya pasti. Apalagi kalau kangen sama nanti Spotify. sama suara-suaranya guru-guru kita. Pasti kan harus ini apa ya? Halo saya. Apalagi ini vokalis. Oke, siap. Ada dari bahan ajar, baca sendiri dan sebagainya lah. Ya. Yo, next. Lanjut. Oke, yang berikutnya kita ngomong apa? Serba-serbi pelaksanaan PJJ di masa pandemi ini Pak. Oh, di masa pandemi ini serba-serbinya ya. Serba-serbinya. Ngomong serba-serbi berarti kita ngomong tentang fasilitas pembelajaran. Ya. Ya, fasilitas pembelajaran seperti yang kita sampaikan tadi. Dalam masa pandemi ini umumnya sekolah-sekolah menyediakan itu ada model belajar daring, ada model belajar luring. Kalau yang daring itu biasanya bentuknya adalah yang pertama yang paling sering dipakai Yeah. adalah tatap muka VCon. Video conference. Video conference, VCon ya. Aplikasi yang biasa dipakai biasanya di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi yang pakai moda ini bisa berbagai macam. Mulai Contohnya dari, nih Pak, yang pertama sok tahu nggak? Zoom ya Pak ya? Zoom. Nah, itu udah Sangat familiar ya Pak. familiar Zoom itu. banget. Lalu yang kedua Pak? Yang kedua ada Webex. Webex. Itu ada beberapa yang pakai itu. Tiga, Ada ini yang paling kita sering pakai Pak. Mm-mm. WhatsApp. WhatsApp. Meskipun WhatsApp ini terbatas, Tapi tapi terbatas ya. ya pasti dipakai ya Pak ya. Pasti Untuk dipakai. Bisa beberapa instansi pasti kalau memang nantinya nggak terlalu banyak, kenapa harus pakai Zoom? Mungkin pakai WA kan bisa ya Pak. Ya? IG juga bisa IG berarti. bisa IG juga. juga bisa. Dan yang tadi sampai ke depan ada Google Meet. Nah, Ya, itu yang dipakai Google oleh Meet. kami di SMA Malah. Kemudian selain berbentuk tatap muka atau VCon, juga ada sekolah-sekolah tertentu yang mulai mengembangkan LMS. LMS. Ya, namanya LMS. Kayaknya asing nih. Apa nih LMS? LMS itu L-nya learning, Learning, belajar kan. heeh, M-nya manajemen, manajemen, itu mengatur. S-nya sistem. sistem. Jadi kalau dirangkai menjadi satu, LMS itu kalau dibacakan dalam bahasa Indonesia berarti sebuah aplikasi yang aplikasi itu memungkinkan supaya terjadi pembelajaran yang terintegrasi di sekolah itu. Wah, iya. Mantap. Jadi kalau ngerjain ulangan langsung nilainya bisa dilihat langsung oleh muncul papa ya, mama. Pak. Ya, Apalagi papa mama bisa lihat juga "Waduh, bisa ya. nilainya anak saya kayak gini. Bisa lihat itu LMS. LMS. Karena terintegrasi. Ya. Di sistem itu, di LMS itu ada guru, ada siswa, ada orang tua. Oh, berarti Jadi aktivitas anak kepantau sama orang tuanya langsung ya, Pak? sama orang tuanya. Telat ketahuan. Ketahuan. Nilai kurang dari KKM Ketahuan, Anak remet Waduh, ketahuan. ketahuan juga ya, Oh, Pak, ya? tahu. Makanya ini hal yang bagus yang bisa kita tingkatkan di sekolah kita dan ini sedang kita rintis. Ya. Pak. Betul sekali. Next. Nah, selanjutnya nih, Pak, yang kita tunggu-tunggu nih dari Ya. tadi. Nah, di SMA Putra Nirmala ini kita menggunakan juga aplikasi-aplikasi pendukung dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, kita saat ini kita menggunakan layanan Google apa ya? Kurang lebih besarnya itu Google. Nah, di sini mungkin dapat kita sebutkan atau enggak nih, Pak? Kayak banyak banget nih, Pak. Disebutkan tapi beberapa Aja ya. Pak ya. Dan mengapa Google gitu ya? Dan mengapa Google? Gitu kan. Jadi gini, para siswa semuanya, mengapa SMA Putra Nirmala lebih cenderung untuk mengembangkan LMS ya? Kita udah ngomong LMS kita ya. udah kayak LMS ini ya, Pak ya? Pembelajaran yang terintegrasi menggunakan Google. Karena platform Google itu hampir semua orang pakai. Apa buktinya? Kalau orang punya Android, Pasti ya, Pak ya. pasti dia punya akun Google. Oh, betul sekali. Bener nggak? Betul, Pak. Ini aja. Mengapa saya acuannya adalah benda ini? Karena semua orang sekarang udah punya benda ini. Ya. Hampir semua orang punya benda ini. Ya. Sekali lagi, yang punya Android pasti punya akun Google. Ya. Dan
Akun Google yang Anda miliki, yang kita miliki itu bisa dipakai untuk dipakai untuk mengakses aplikasi-aplikasi bawaannya Google. Intinya itu yang aja. nanti kita pakai dalam PJJ. Di LMS kita, gitu kan. Apa aja yang dipakai oleh kita, yang dipakai oleh SMA Putra Malah, yang pertama adalah Google Classroom, Google ya kan? Classroom. Kemudian Pak Toto, Pasti nanti kita pakai Google Meet dalam pertemuan-pertemuan secara virtualnya. di mana Google Meet-nya diletakkannya? Nanti di Google Classroom. Di Google Classroom, betul Lalu sekali. yang selanjutnya Pak, apa Pak? Ada Google Meet, Google Classroom, kemudian ada Google Site. Google Site. Nah, ini belum familiar, tapi perlu kita kenalin ya. Ada Google Site, kemudian ada Google Slide, kemudian ada Google Form, Ya. ya kan? Kemudian ada Google Drive. Ya. Nah, disinilah tempat kita menyimpan segala penyimpanan sesuatu, ya, Pak, ya. kan? Di sini di Google Drive ini. Kemudian YouTube. Nah, ini familiar. Yang nanti akan kita gunakan dalam proses Pembelajaran. pembelajaran. Nanti Jadi, Bapak Ibu guru ya Pak ya. Video-video pembelajaran Bapak Ibu guru ditaruh diletakkan ya, Pak, di YouTube channel SMA Putra Putra Nirmala. Nirmala. Letakkan di sini aja. Oke. Kemudian Ada lagi nggak Pak nih? Gmail. Oh, Nah, jangan ini lupa yang Gmail. paling penting Pak. Penting. Kita tahu segalanya tapi nggak punya Gmail. Nggak punya sama Gmail, aja ya, Pak. sama aja. Karena akses atau kunci untuk membuka semua itu adalah akun Gmail. Jadi nanti mungkin kalian semua itu harus yang namanya punya akun Gmail. Aktif. Harus ya. aktif. Semua itu terintegrasi dengan produk berikutnya dari Google adalah Google Calendar. Google Calendar. Ya, di sini ada Google Calendar. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru memberi tugas, nanti ada ya Pak ya, masuk Muncul. ke kalender itu ya Pak ya? Muncul ke kalender di Androidnya masing-masing. Tinggal buka kalender, ada, ada bener. Nah, Ada itu tugas. namanya terintegrasi. Oh, Kemudian ada lagi. Kemudian ada Play Store. Play Store. Iya, Oh, Play iya, Store iya, itu Pak. juga produk Google. Mm-mm. Kemudian ada Google Kontak, Mm-mm. ada Google Maps, Iya. ada Google Translate, Ya, Google Translate. Kemudian ada Google Foto. Google Foto. Nah, foto-foto di Android kita, Mm. kalau Android kita terintegrasi dengan Gmail, itu segala foto di Android kita langsung ya Pak ya. ngumpul di situ. Ngumpul sana ya Pak ya. Nggak akan hilang ya Pak, Nggak denger ya. akan hilang. Jadi meskipun Nah, HP-nya ganti, fotonya nggak akan hilang ya Pak. nggak akan hilang selama kita ingat dengan akun Gmail dan password Nah itu Gmail Pak, kita. Nah, terkadang ini. yang kita kelupaan ya Pak ya. Kita Betul. punya akun Gmailnya berapa? 4. Tok passwordnya? Enggak. Wah, itu sama yang salah aja, ya. sama aja punya rumah 4 tapi nggak punya lupa naruh kuncinya. Iya. Sama aja tuh, nggak bisa masuk ke rumahnya kan. Iya. Celakanya lagi kalau password itu yang nemu Pak Cahyo. Waduh, Waduh, nanti ketahuan dong. ketahuan dalam-dalamnya kamu itu kan. Nah, gitu. Nah, Oke, next. Ya. Jadi wajibnya apa? Wajibnya semua guru, semua siswa harus punya akun akun di Gmail. Gmail dan passwordnya harus disimpan simpan. baik-baik. Iya. Oke, sip. Next. Terus Nah, nanti ini Pak, ada yang namanya tutorial PJJ. PJJ. Nah, nanti Tutorial akan PJJ. disampaikan. Oh, sudah disampaikan sudah mana Pak ya disampaikan, harusnya sudah ya. disampaikan. Oleh siapa Pak kemarin Pak? Oleh Bapak Fatwa. Pak Fatwa. Nah, ini adalah Master of IT kita di SMA Putra di SMA Nirmala. Putra Nirmala. Jadi beliau yang menyampaikan tentang tutorial PJJ, gimana join ke classroom, Ya. gimana ngirim tugas, itu beliau Mungkin yang sudah menyampaikan. Bisa kita sertakan nomornya Pak ya. Nanti kalau mungkin teman-teman semua atau kalian semua yang mau tanya tentang Pak, ini kok saya kayaknya punya gangguan untuk akses ke Google, kok nggak bisa Pak Fatwa. ke Pak Fatwa di Ke sini. nomor ini. Iya, ya. di sini. Ten, Tapi ten, jangan ten, disalahgunakan ten. ya. Nanti meminta-minta yang lain, nah, itu ya nggak boleh. Apalagi dipakai buat pin narik ATM. Wah, ini nomor telepon. Nggak bisa. Ya. Oke, jadwal. Nah ini Pak Cahyo kayaknya sebenarnya yang lebih paham nih Ya, tentang jadwal. jadi selama semester 1 ini jadwal akan kami share secara berkala. Ya, mengapa berkala? Karena mengantisipasi kalau ada perubahan di hari berikutnya. Jadi sesering mungkin kami akan mengupdate jadwal dan jadwal itu akan kami letakkan di Classroom. Google Classroom. Jadi Google kalian nggak Classroom. perlu nggak tahu, pasti tahu ya. Pasti tahu. Selama Anda bisa mengakses Google Classroom di kelas Anda pasti bisa membuka jadwal itu. Iya. Gitu. Nah lalu nih Pak Cahyo, untuk setiap harinya itu ada
jadwal masuk tuh jam berapa? Itu mulai dari jam Betul. berapa Pak ya? Apalagi kita ini PJJ Pak. PJJ. Karena ini boleh dikatakan rawan ya. Mm-mm. Rawan itu artinya mungkin pengawasannya kurang. Iya. Kan di rumah papa mama kan pada yang kerja. Mungkin ada yang kerja. Di rumah Di sendiri. Akhirnya bangunnya kesiangan gitu. Nah, di tahun pelajaran ini tidak lagi ya. Oh. Karena apa? PJJ di SMA Punari Malah dimulai tepat pukul 7.30. 7.30 ya Pak. 7.30 sampai pukul 8 itu pembiasaan pagi Oleh siapa Pak? oleh wali Wali kelas. kelas. Oh. Ya. Di situ isinya adalah absen, Hmm. kemudian ada renungan pagi. Nah, itu setengah jam tuh seperti itu. Jam 8 baru mulai PJJ, Pembelajaran. pembelajarannya. Nah, nanti oleh Bapak Ibu guru mapel yang akan mengisinya. Nah, selesai kira-kira pukul Berapa? 13 45 ya Pak ya? apa Pak Direktur? Apa? Oh, 13.45. Kita agak lupa sedikit ya Pak ya. Ya. 13.45 terus istirahatnya di pukul 11 Istirahat di pukul 11. istirahat pukul 11. Jadi meskipun kita PJJ tetap ada istirahat ya Pak ya? Ada istirahat setengah jam, istirahatnya setengah Setengah jam. jam. Ya, tapi cuma sekali. Sekali aja ya Cuma Pak. sekali istirahat setengah jam. Ya. Oh iya. Benar nggak sih? Benar ya? Benar. Kemudian, nah ini yang perlu kita bahas, batas pengumpulan tugas. Batas pengumpulan tugas. Nah, setiap hari kan Anda kan akan berinteraksi dengan Bapak Ibu guru mapel, ya kan? Tentu Bapak Ibu guru mapel ini akan sekali tempo akan memberikan penugasan pada Anda. Ya. Misalnya buatlah resume atau buatlah catatan tentang materi yang kita bahas hari ini. Kemudian catatan itu difoto, kemudian dikumpulkan. Nah, batas pengumpulannya setiap hari itu pukul maksimal nih, Maksimal pukul jam 8 malam ya jam Pak ya? 8 malam. 8 malam. Jam 8 malam. Nggak boleh Terlambat. kurang, nggak boleh terlambat. Harus maksimal itu. Maksimal. Syukur Bisa lebih cepat ya Pak? bisa lebih cepat dari itu, lebih bagus lagi. Ya kan? Kalau terlambat nih Pak, ada pengurangan nilai nggak sih Pak? Kalau terlambat tentu tetap diterima. Terima ya Pak ya? Tetapi konsekuensinya adalah pengurangan Nilainya nilai. dikurangin. Nilainya dikurangi. Tentu ya yang kerja tepat waktu antara yang kerja tidak tepat waktu ya beda dong. Iya. Gajinya, Iya, gitu. betul. Gajinya beda. Ya. Oke, next. Nah lalu ada ini Pak, Hmm. yang namanya beban mapel per minggu. Beban mapel per minggu, beban mapel per minggu. Oke. Untuk mata pelajaran Wajib. ya mata pelajaran wajib itu berarti ada agama, apalagi PKN, apa ya? PKN, matematika, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa dan Inggris, sejarah Pak. sejarah wajib. wajib itu untuk selama PJJ ini Ya. waktunya seminggu hanya 2 jam. 2 jam saja. 2 jam saja. Kemudian ada Mata pelajaran mapel wajib yang kedua. yang kedua. Ada PJOK, ada SBK, kemudian ada PKWU, itu jamnya juga 2 jam ya Pak ya? 2 jam. berapa bro? 2, 2. Mapel wajib A itu 2, B, mapel wajib B 2. Nah sekarang kita ngomong yang mapel wajib. Mapel wajib untuk IPA dulu. Ya. Mapel wajib IPA itu apa? ada kimia, fisika, Fisika, biologi, matematika, minat. Nah, nanti yang masuk jurusan IPA, ya masuk jurusan IPA, ini mapel-mapel ini per minggunya 3 jam. 3 jam. 3 jam. Ya. Kemudian yang IPS itu apa aja? Geo. Kita kan orang sosial. Oh, kita 1 tambah berdua 1 itu 11. Kok bisa Pak? Sosial, Sosial, dinamis. Mencari untung ya Pak? Kalau matematika 1 tambah 1 pasti 2. Kalau sosial 1 tambah 1 bisa 11, bisa 55. Itu kan karena dinamis. Ya. Sosial berubah, ya kan? Itu ada yang Enzim namanya berubah. Oh, Enzim. enzim. Kamen Reader. Yang- Apa aja sih? Bisa nggak fokus kayak. Apa aja cepet? Geografi 3 jam, sosiologi 3 jam, ekonomi 3 jam, sejarah minat 3 jam. Oke. Oh iya, ada satu lagi. Yang kelas 12 dapat bahasa Sunda. Ya, bahasa Sunda. Kelas 12 baik IPA maupun IPS dapat bahasa Sunda. Ya, durasinya 2 2 jam. Thank you Mr. Director.
Yang kelas 10 ada sastra Inggris nggak? Enggak. Kelas 10. Ada nggak? Ada. Belum. Belum ya. Selama PJJ belum ya. Belum. Oke. Selama PJJ nggak ada sastra Inggris. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi formulasinya hanya wajib itu 2, wajib A2, wajib B2, mapel minat 3. Ya, betul. Sunda 2. Ya. Oke. Ekskul, ngomong ekskul. Ada nggak ekskul? Eskul ada, Pak. Tetapi Eskul ada. beberapa yang nantinya apa ya, Pak, dilaksanakan semoga di semester 2 ya, Pak. Karena saat ini kan kita masih masa pandemi. Masa pandemi dan tidak bisa melakukan eskul di semua jam. Oh, Jadi semua seperti jam. jadi ada beberapa eskul saja yang kita pilih. Yang dipilih. Ada apa lagi, Pak, Kemudian, kira-kira? sambil mengingat-ingat nih, jangan sampai ada yang kelewatan ya. Tadi kita belum ngomong lintas minat ya. Lintas minat. Oh, iya, lintas ada minat. mata pelajaran lintas minat. Mata pelajaran lintas minat. Kalau di 10 yang IPA, di 10 IPA, 11 IPA, 12 IPA itu mendapatkan pelajaran lintas minat yaitu Ekonomi ya, Pak? ekonomi Ekonomi lintas ini minat. lintas Itu minat. juga hanya 2 jam. Oh, 2 jam. 2 jam. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang di IPS, 10 IPS, 11 IPS, 12 IPS itu mendapatkan lintas Lintas minatnya minatnya adalah biologi. Biologi. Lintas minat. Oh, begitu. Ya. Hebatnya lagi, spesialnya lagi, kita Apa, Pak? mengimpor guru biologi langsung dari dari Talenta. Talenta ini. School of Talenta in Bandung. Sip. Moga makin hebat pembelajaran kita. Ya. Jenis penilaian yang ada di SMA Putra Nirmala. Jenis-jenis penilaian di SMA Ada berapa Nirmala. sih, Pak, jenis-jenisnya? Ada 3 sih sebenarnya. Ada 3. Nah, ada 3 antaranya ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Oh, ya. Nah, penilaian sikap itu dibagi menjadi Oh, 2. ada 2 lagi ya, Pak ya? Ya, ada penilaian sikap secara spiritual, Spiritual kaitannya dengan dengan yang Maha Esa ya, dengan Tuhan. Tuhanan ya, dengan Tuhan, dan sikap sosial, Jadi kaitannya interaksi dengan dengan teman-teman, guru. dengan yang horizontal, dengan keluarga, dengan guru, dengan orang lain di sekitar kita. Jadi ada yang ke atas, Ada yang ke samping. samping. Ya. Jadi kayak salib. Ya, betul. Iya, bener, Benar kan? sekali itu. Betul sekali. Harus seimbang. Jadi ke atas ada, seimbang, ke samping kanannya samping juga juga ada, seimbang. samping kanan kirinya. kalau pengetahuan itu berkaitan dengan akademis, Akademis, dari nilai ya, Pak. keterampilan dan Nilai yang kita ketahui, nilai angka itu nilai seperti angka seperti itu ya. Nilai keterampilan berarti nilai kemampuan kita untuk menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya yaitu tentang apa, Pak? Bentuk penilaian. Nah, bentuk penilaian ini ada 3 juga ya, Pak ya? Kalau secara umum yaitu ada tugas, Bentuk tugas, lalu penilaian harian atau PH. penilaian harian atau PH. Lalu yang terakhir ada ulangan blok seperti ulangan akhir semester. Ulangan lagi semester 1, ulangan lagi semester 2. Oke. Kemudian Ada wujud wujud penilaian. wujud penilaian ya. Wujud penilaian itu ada beberapa, ini variatif aja sih. Bisa divariasikan, bisa dibuat selang-seling gitu ya. Ada yang bentuknya wujudnya tulis. Jadi siswa mengerjakan secara menulis. Kemudian ada juga beberapa guru dalam terutama bahasa nih menggunakan lesan. Jadi model telling story, dia berbicara gitu. Itu penulisan lesan. Kemudian produk, proyek, portofolio. Dengar ada juga portofolio yang diadakan di semester 1 ini sifatnya soft file. software. Apalagi karena saat ini kita menggunakan produk Google, nanti kita upload di tempatnya di Google Drive. Jadi proyek kita diupload di Classroom, nanti Classroom akan terintegrasi dengan Google Drive. Jadi semua pekerjaan kita ada di sana, nggak mungkin hilang. Selama Google Drive dan online bisa diakses kapan aja, di mana aja, selama punya kuota. Ya, kita ngomongin tentang ketentuan media Ketentuan remedial atau perbaikan. Nah, ketentuan yang pertama yaitu pasti untuk siswa yang di bawah KKM ya, Pak ya? Pasti. Masa iya yang udah di atas KKM remedial itu enggak? Pasti yang di bawah KKM. Lalu yang ketentuan yang kedua yaitu jika yang remedial dalam satu kelas lebih dari 50%, maka akan dilakukan yang namanya remedial bersama. Dan nanti pun nilainya bukan pas KKM, Pak, tetapi bisa lebih karena dilakukan Sesuai dengan nilai yang dia peroleh saat remedial kedua yang dilakukan secara berjamaah. Bersama-sama. Kalau yang ketiga nih Pak Cahyo, apa Pak Cahyo? Yang ketiga, nah jika yang remedial, jika yang perbaikan itu ternyata kurang dari 50% jumlah penduduk kelas itu, jadi
Jadi misalnya kelas itu ada 20 orang, tapi yang remedial cuma 5 orang. Ya. Yang 5 orang itu aja yang remedial. Jadi tidak perlu berjamaah ya. Nggak perlu berjamaah, yang 5 itu aja yang remedial. Dan kalau 5 orang ini remedial, misalnya dapat nilainya 90 misalnya remedial, maka yang dimasukkan di nilai hanya KKM. Jadi enaknya ikut remedial atau ikut ulangan sekali jadi? Enaknya kalau nilainya bagus sekali jadi Pak. Iya. Kalau remedial itu berarti 2 kali kerja dan hasilnya nggak maksimal. Jadi remedial itu benar-benar tidak disarankan sebenarnya. Tidak disarankan. Nah, maka persiapan itu sangat penting supaya ketika ada ulangan langsung dapat nilai bagus. Cukup Pak. Oke, Karena kita sudah di penghujung acara, karena kita juga di stasiun TV-nya Putih Podcast, kita harus mengakhiri juga dengan gayanya Putih Podcast. Putnir Podcast ya. Tuh 2 3. Putih Podcast Sound Inspiration. Dadah. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama dengan Ma'am Erni yang akan memberikan penjelasan tentang tata tertib SMA Putra Nirmala di masa pembelajaran jarak jauh. Ayo kita simak apa sih tata tertibnya. Baiklah, kita akan masuk materi tata tertib siswa SMA Putra Nirmala. Awali dengan visi SMA Putra Nirmala. Terbentuknya insan pembelajar yang berbudi pekerti, cerdas, dan peduli lingkungan. Diharapkan peserta didik SMA Putra Nirmala mempunyai budi pekerti yang baik, mempunyai kecerdasan, dan mempunyai rasa kepedulian terhadap lingkungan. Selanjutnya, misi SMA Putra Nirmala. Yang pertama, membentuk pribadi yang utuh yang memperjuangkan dan mengembangkan martabat manusia berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, mengembangkan pendidikan yang visioner. Ketiga, membentuk budaya peduli lingkungan. Dasar Yayasan Salib Suci di mana SMA Putra Nirmala bernaung adalah Quid Vis Tibi Faciam dalam bahasa Latin. Bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, what can I do for you? Tujuan Yayasan Salib Suci dalam bahasa Latin adalah ut videam, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, supaya aku dapat melihat. Apa makna dari tujuan Yayasan Salib Suci ini adalah diharapkan para peserta didik yang belajar di sekolah-sekolah naungan Yayasan Salib Suci ini mempunyai wawasan dan pengetahuan yang tinggi dan baik sehingga mereka mampu untuk melihat keadaan situasi yang terjadi di zaman sekarang. Setiap pagi siswa-siswi SMA Putra Nirmala mengucapkan janji siswa SMA Putra Nirmala dalam kegiatan pembiasaan pagi bersama dengan wali kelas. Apa sih janji siswa SMA Putra Nirmala? Yuk kita simak. Janji siswa SMA Putra Nirmala. 1. Selalu memuliakan nama Tuhan Yang Maha Esa setiap waktu. 2. Menjunjung tinggi kekeluargaan, persatuan, dan kesatuan. 3. Menjunjung tinggi nama baik sekolah. 4. Menjunjung tinggi nama baik keluarga dan diri sendiri. 5. Menjaga sopan santun terhadap guru, karyawan, dan teman di sekolah. 6. Selalu memaksimalkan prestasi akademis dan non-akademis. 7. Selalu mematuhi tata tertib sekolah. Diharapkan siswa-siswi SMA Putra Nirmala dapat memenuhi janji tersebut sehingga bisa mencapai prestasi yang maksimal. Selanjutnya kita akan menyimak tata tertib siswa SMA Putra Nirmala. 1.
Siswa wajib bangun pagi dan mengisi daftar hadir melalui WA grup kelas atau Zoom bersama dengan wali kelas pukul 7.30 sampai dengan 8 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Siswa wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan tertib dan fokus. Yang ketiga, siswa wajib mengikuti mata pelajaran setiap hari sesuai jadwal. Yang keempat, ketika PJJ, siswa wajib mengirim foto diri ke WA grup kelas atau Google Classroom. Kelima, siswa yang berhalangan mengikuti pembelajaran jarak jauh wajib melaporkan kepada wali kelas. Keenam, siswa wajib mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Ketujuh, siswa wajib menjaga kerapian dan kebersihan pakaian dan badan. A. Rambut putra dipotong rapi, panjangnya tidak menutupi mata dan telinga, tidak menyentuh kerah dengan model standar. B. Rambut putri dipotong rapi, tidak menutupi wajah. C. Rambut siswa tidak diperkenankan dicat atau diwarnai. 8. Siswa putra dilarang menindik atau melubangi daun telinga seperti anak putri demi menjaga masa depan. 9. Semua siswa dilarang bertato demi menjaga masa depan. 10. Siswa yang hadir di sekolah menggunakan seragam, bersepatu, dan memperhatikan protokol kesehatan selama wabah corona terjadi. 11. Segala bentuk tata tertib di atas berlaku untuk segala kegiatan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Demikianlah tata tertib SMA Putra Nirmala yang akan diberlakukan selama pembelajaran jarak jauh. Dewan Guru berharap anak-anak mentaati tata tertib tersebut. Baiklah anak-anakku, saya berharap kalian dapat memahami dan menyimak video singkat tentang tata tertib SMA Putra Nirmala. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan berdoa wabah corona segera berlalu dari bumi Indonesia sehingga kita dapat belajar secara tatap muka. Selamat pagi anak-anak, Tuhan memberkati. Selanjutnya kita akan istirahat untuk beberapa saat. Setelah itu kita akan mengikuti video singkat tentang keluarga sadar hukum yang akan disajikan oleh Bapak Agus Primayani. Terima kasih.
Hai, apa kabar? Hari ini mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih untuk tim kreatif, untuk Putnir Podcast yang telah menyediakan tempat untuk saya. Dan perkenalkan dulu ya, nama saya adalah Agus Primayandi, di sini sebagai guru olahraga di SMA Putra Nirmala.
Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang keluarga sadar hukum. Mungkin kalian udah ada yang tahu apa itu pengetahuan kesadaran hukum. Wajib yang dilaksanakan semua pihak atau warga negara hukum. Suatu sistem yang digunakan untuk mengatur hukum, munculnya hukum, adanya manusia, mengatur norma, kehidupan manusia, kehidupan masyarakat. Fungsi hukum mengatur semua aturan kehidupan serta regulasi. Sanksi dalam pengaturan jalannya pada roda pemerintah. Hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah terjadi apabila kesadaran hukum atau kesadaran hukumnya itu tinggi serta hukum tidak pernah meningkat, kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Tahukah kalian apa itu keluarga sadar hukum? Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap aparatur dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Keluarga sadar hukum yang selanjutnya disebut kadarkum adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya berusaha sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Pembinaan adalah suatu upaya peningkatan kualitas bagi tenaga penyuluhan kelompok sasaran penyuluh hukum dan materi penyuluhan hukum. Tujuan sadar hukum yang pertama adalah mewujudkan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat. Yang kedua, sehingga setiap aparatur dan anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dan yang ketiga, mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia dan kewajiban pelajar. Hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat karenanya tidak bisa diganggu-gugat sebab sifatnya mutlak. Dan selanjutnya ada macam-macam HAM. Itu ada banyak di sini. Contohnya ada hak untuk hidup, memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah, hak atas kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hak atas kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni dan budaya.
memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perilaku yang sama di hadapan hukum. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, berhak atas jaminan sosial, mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, kebebasan mutlak agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pembatasan hak asasi manusia. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kewajiban seorang pelajar itu adalah menghormati hak orang lain, bijak dalam melaksanakan HAM, dan menghormatilah HAM orang lain. Melaksanakan HAM secara bertanggung jawab. HAM tidak berarti bebas mutlak, karena HAM ada hak orang lain di dalamnya. Mentaati peraturan perundang-undangan, di dalam HAM ada pertanggungjawaban. Upaya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar Jawa Barat yang sadar hukum dan HAM telah terbit Keputusan Gubernur nomor 180.05 ke 68 Disdik/2018 tentang tim pembina kesadaran hukum dan hak asasi manusia bagi pelajar pada jenjang sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, dan madrasah aliyah atau sederajat di Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018. Selain itu telah terbit pula Keputusan Gubernur nomor 180 ke
1341 Disdik /2018 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018. Forum Pelajar Sadar Hukum ini hadir untuk mewujudkan proses kesadaran hukum di kalangan peserta didik jenjang sekolah menengah atas atau sederajat, di mana ini merupakan salah satu wadah aktivitas dalam hal kesederhanaan hukum dan akan menjadi bekal saat para pelajar ini turun bermasyarakat dalam mendapatkan penyebaran. Penyebarannya adalah penyebaran virus yang positif untuk mengajak para pelajar agar tidak melakukan berbagai perilaku yang berisiko secara serta melanggar hukum dan HAM. Untuk selanjutnya, kami berharap agar segera dikembangkan pula sekolah sadar hukum HAM dengan indikator sudah memiliki forum pelajar sadar hukum, yaitu adalah bebas dari narkotika, tidak ada tawuran, tidak ada bullying, tidak ada pungutan liar, tidak ada perbuatan menyontek, tidak ada plagiat secara taat terhadap aturan lalu lintas. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu cuci tangan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, masyarakat semuanya. Terima kasih. Vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum. Teman-teman, tugasnya kumpulin yuk di aku, udah diminta sama Pak Guru. Kurang 6 orang nih yang belum ngumpulin, siapa? Kalau gitu yang belum ngumpulin, keluar! I don't care, I love it. Kan dieliminasi langsung. Aku jawabnya A soalnya tadi. Kalau ini. Apaan sih masih dipikirin? Datang, Kerjakan, lupakan. I don't care, I love it.
Halo, gimana videonya? Ayo ngaku, kalian tim yang mana? Yuk kita bahas bareng-bareng bersama saya Sita dan Saya Rosa. kami alumni SMA Putra Nirmala tahun lulus 2015. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pengembangan diri, tugas perkembangan remaja, dan pergaulan remaja. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh Kak Rosa. Kepada Kak Rosa silahkan. Oke, poin pembahasan kita yang pertama yaitu tentang disiplin. Disiplin sendiri merupakan sebuah proses atau serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan ketertiban. Nah, ketika teman-teman sudah terbiasa melakukan kedisiplinan, teman-teman melakukan kegiatan itu pasti lebih enjoy. So, mulailah tanamkan dalam diri teman-teman untuk bersikap disiplin. Nah, ketika teman-teman bingung gimana sih Kak cara melatih untuk menjadi disiplin, yang pertama, teman-teman pasti harus tetapkan rutinitas teman-teman. Misalkan, saya mau belajar jam 6 sore, mulai belajar. Ya teman-teman harus lakukan itu. Jam 6 oke, aku mau belajar. Kayak gitu. Nah, ketika teman-teman ternyata udah punya niatan kayak gitu, teman-teman sulit nih untuk berkonsentrasi karena apa? Ternyata teman-teman punya yang namanya godaan. Godaannya apa? Handphone. Nah, handphone ini sebisa mungkin teman-teman harus jauhkan dari jangkauan teman-teman waktu belajar. Karena apa? Ketika lagi belajar tiba-tiba ada notifikasi, teman-teman jadi penasaran, dari siapa ya? Ada apa nih? Kayak gitu. Nah, sebisa mungkin teman-teman juga harus bisa tahan godaan supaya teman-teman bisa menjalankan aktivitas belajar dari teman-teman yang menjadi salah satu niatan teman-teman untuk menjadi disiplin. Nah, yang ketiga itu berlatih untuk berkata tidak. Semisal nih teman-teman ternyata sudah membuat rutinitas jam 6 akan belajar. Terus tiba-tiba jam 6 kurang ada teman yang ngajakin mabar. Nah, teman-teman harus bisa ngomong, nanti dulu aku mau belajar. Kebanyakan dari kita mungkin akan bilang, iya deh main dulu, yang ngajak temen gak enak atau dan sebagainya. Nah, itu ternyata yang bakal mengganggu kedisiplinan kita. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk bisa memilah-milah apa sih yang harus untuk sekarang dilakukan sama yang tidak harus dilakukan. Seperti itu. Oke, poin kedua yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajiban. Bertanggung jawab merupakan ciri-ciri manusia beradab, karena manusia yang bertanggung jawab akan menyadari akibat baik atau buruknya dari perbuatannya. Nah, ingat nih teman-teman, bertanggung jawab itu diawali dari diri sendiri. Sebagai contoh, bertanggung jawablah terhadap tubuhmu sendiri, seperti menjaga kesehatan, menjaga pola makan yang baik, dan berolahraga dengan rutin. Nah, dengan begitu kita bisa melakukan tanggung jawab terhadap orang lain dan lingkungan masyarakat. Nah, bertanggung jawablah terhadap keputusan yang sudah diambil dan perbuatan yang telah dilakukan. Nah, teman-teman mesti sadari konsekuensi segala keputusan yang akan teman-teman ambil atau teman-teman pilih. Sehingga teman-teman tuh bisa benar-benar tahu dan melakukan kewajiban sebagai bentuk dari tanggung jawabnya teman-teman. Nah, gimana Kak ketika kita salah? Nah, ketika kita salah ya kita juga harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah kita lakukan. Caranya, salah satu contohnya yaitu ya bisa dengan cara mengakui kesalahan, dengan minta maaf, baik itu terhadap diri sendiri, orang lain, ataupun terhadap Tuhan. Nah, setelah kita minta maaf, jangan lupa untuk diikuti dengan yang namanya memperbaiki perbuatan. Sehingga nggak hanya cuma sekedar minta maaf tapi tidak melakukan sesuatu, karena ketika kita cuma minta maaf tapi nggak melakukan usaha, itu sama saja kita tidak bertanggung jawab, karena minta maaf itu sebenarnya bukan menyelesaikan suatu masalah gitu loh. Nah, di satu sisi ketika kita mengalami kegagalan pun ya kita juga harus siap untuk bertanggung jawab. Nah, ketika gagal ya carilah jalan keluar untuk bisa keluar dari kegagalan tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang kejujuran. Nah, kejujuran sendiri merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai seseorang yang dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, ataupun pekerjaan. Nah, di sini ada 3 jenis perilaku jujur ya teman-teman. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak.
di mana hal tersebut didasarkan pada keselarasan antara sikap dan keinginan hati, sehingga dalam penerapannya seorang yang jujur itu akan bertindak dengan ikhlas dalam melakukan semua kegiatannya. Yang kedua, ada yang namanya jujur dalam ucapan. Nah, ini merupakan suatu tindakan memberitahukan atau menginformasikan segala hal sesuai dengan fakta lapangan. Nah, dalam mengatakan yang sebenarnya ini tidak ada yang namanya pengurangan informasi ataupun penambahan informasi. Jadi benar-benar pure 100% informasi itu tersalurkan. Yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam perbuatan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan sesuai dengan yang seharusnya, tanpa adanya kecurangan apalagi terhadap orang lain. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari kejujuran itu? Yang pertama, sudah pasti mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Seperti yang teman-teman tahu, kadang baik buruknya seseorang itu dinilai dari seberapa banyak sih perkataan yang dapat dipercaya oleh orang lain. Nah, semakin sering teman-teman berkata jujur, maka orang-orang lain akan menilai sebagai orang yang baik dan dapat dipercaya. Nah, yang kedua, hidup itu akan menjadi lebih damai, teman-teman. Ketika teman-teman bersikap jujur, membuat diri kita tuh jadi gak ada beban. Karena apa? Karena gak ada yang kita perlu tutup-tutupi gitu loh. Nah, kalau misalkan nih teman-teman sekalinya teman-teman udah berbohong, maka akan selamanya bakalan diikuti dengan kebohongan-kebohongan lainnya. Dan ketika teman-teman berbohong, teman-teman secara tidak langsung akan merasa terbebani karena ya teman-teman menutupi sesuatu gitu loh. Maka dari itu, agar hidup terasa lebih nyaman dan tidak terbebani, sikap jujur adalah hal yang mutlak yang mesti teman-teman terapkan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang budi pekerti. Nah, budi pekerti itu apa sih? Budi pekerti itu merupakan sikap dan perilaku yang luhur, yang menjunjung tinggi nilai dan norma masyarakat dalam kehidupan sehari-hari baik kepada Tuhan, sesama, maupun dengan alam ataupun lingkungan. Nah, teman-teman sering gak sih lihat di berita-berita tentang kasus asusila, kekerasan, pembunuhan, ataupun korupsi? Pernah kan? Nah, itu adalah salah satu contoh tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma yang terjadi di masyarakat. Nah, sementara itu, dengan menjadi individu yang berbudi pekerti, berarti memiliki hati nurani yang bersih, perilaku yang baik, serta menjaga kesopanan dan beradab. Nah, teman-teman diminta untuk bukan hanya sebatas tahu nih, tapi teman-teman juga harus mencerminkan sikap diri teman-teman di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya gimana sih? Nah, hal-hal kecil aja. Yang pertama yaitu ya dengan berkata jujur, menjaga kerukunan, dan masih banyak lagi yang tentunya teman-teman harus sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Oke teman-teman, selain tadi ada poin kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran dengan budi pekerti, kira-kira poin apa lagi sih yang perlu kita ketahui untuk kita bisa mengembangkan diri? Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Kak Sita. Oke, yang selanjutnya kita bahas adalah mengenai sopan santun. Teman-teman sudah tahu mengenai sopan santun? Kita akan refresh lagi ya mengenai sopan santun ini. Nah, sopan santun merupakan istilah bahasa Jawa yang dapat kita artikan sebagai perilaku seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai, menghormati, menghargai, tidak sombong, dan berakhlak mulia. Coba teman-teman kasih contoh seperti apa sih tindakan sopan santun itu? Oke, benar jawabannya. Saya akan memberikan contoh tindakan sopan santun. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua. Contohnya kepada orang tua, kepada guru, kepada kakek, nenek, ataupun orang yang lebih tua lainnya. Sebagai contoh kecil ya, ketika kita menghubungi guru gitu, kita juga harus ada sopan santunnya ketika misalnya chat ataupun WA gitu ya. Itu perlu juga ada sopan santunnya. Di awal itu kita harus memberikan salam gitu ya, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, atau selamat siang. Jadi nggak langsung P, kadang kan ada yang ping gitu. Nah, itu juga bukan perilaku yang baik. Jadi kita harus memberikan salam gitu ya, kemudian kita atau maksud kita menghubungi Bapak atau Ibu guru itu. Jadi harus sopan santun juga.
Kemudian contoh yang kedua, tidak berkata kasar, tidak berkata kotor. Ya kadang suka bercanda seperti itu ya sama teman-teman, tapi ya harus juga dengan wajar gitu, jangan sembarangan. Kemudian contoh lagi, tidak meludah sembarangan gitu. Misalnya lagi di jalan naik motor, tiba-tiba ngeludah, ya harus minggir dulu, jadi jangan langsung sembarangan gitu ya. Masih banyak gitu contoh-contoh untuk bersikap sopan. Pasti teman-teman juga sudah tahu ya. Oke, selanjutnya akan kita bahas mengenai remaja. Bagaimana remaja itu bertingkah laku, apa saja tugas dan perkembangan masa remaja akan kita bahas. Nah, teman-teman kan sudah masa SMA ya. Di sini teman-teman sudah memasuki masa remaja tengah atau menuju remaja akhir. Nah, menurut Havikers, tugas perkembangan remaja meliputi yang pertama, mencapai pola hubungan yang baru, yang lebih matang dengan teman sebaya yang berbeda jenis kelamin. Atau di sini seringlah teman-teman kadang suka dengan teman yang jenis kelaminnya berbeda, mulai ada rasa suka. Nah, kemudian yang kedua, mencapai peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin, selaras dengan tuntutan sosial dan kultur masyarakat. Jadi mulai tahu nih apa saja sih tugas perempuan, tugas laki-laki, bagaimana harus bersikap. Selanjutnya yang ketiga adalah menerima organ-organ tubuh atau keadaan fisik sebagai pria atau wanita. Jadi teman-teman di sini harus sudah mulai menerima bagaimana bentuk tubuhnya sebagai pria ataupun sebagai wanita. Kemudian yang keempat adalah menerima dan mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab di tengah masyarakat. Jadi teman-teman, segala perilaku kita harus bertanggung jawab dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga ataupun di dalam masyarakat. Yang kelima, mencapai kebebasan emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya, serta menjadi diri sendiri. Jadi di sini teman-teman mulai mencari pilihannya sendiri, mulai membuat keputusannya sesuai dengan keinginan diri sendiri. Oke, kemudian yang keenam, mempersiapkan diri untuk mencapai karir dalam bidang kehidupan ekonomi. Jadi di sini teman-teman mulai memilih karir yang diinginkan di masa depan. Mulai memilih jurusan untuk misalnya kuliah ataupun untuk kerja nanti setelah lulus. Jadi di sini teman-teman mulai memikirkan masa depan atau memikirkan jurusan apa sih yang diminati gitu. Nah, kita sudah membahas mengenai diri sendiri seperti disiplin, sopan santun, tanggung jawab, dan juga sudah mengetahui tugas perkembangan masa remaja. Selanjutnya akan kita bahas mengenai pergaulan di dalam masa remaja. Nah, teman-teman ini kan sudah memasuki masa remaja menuju akhir. Karena untuk masa remaja dimulai dari usia 11-12 tahun sampai 18 tahun. Nah, masa remaja ini masanya teman-teman untuk mencari jati diri ataupun mencari arah hidup. Nah, untuk jati diri ini pasti dipengaruhi oleh pergaulan atau dipengaruhi dari lingkungan sekitar kita. Biasanya remaja mencari pertemanan yang asik dan juga nyaman. Tapi apakah asik dan nyaman itu cukup? Belum tentu, karena ketika kamu merasakan pertemanan ini tidak berkembang ke arah yang lebih baik, maka pertemanan ini disebut toxic atau toxic friendship. Nah, seperti apa sih yang disebut tidak berkembang ke arah yang lebih baik? Contohnya seperti ini, misalnya teman-teman mulai membantah kepada orang tua atau teman-teman tidak mengerjakan tanggung jawabnya. Tanggung jawab teman-teman apa sih? Belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua. Kemudian teman-teman mulai tidak jujur kepada orang tua atau kepada teman. Nah, itu disebut toxic friendship atau kita tidak berkembang ke arah yang lebih baik. Nah, saya punya pertanyaan. Apakah ketika kita nongkrong misalnya sama teman-teman ataupun main bareng atau sekedar bercanda, itu tuh salah tidak sih? Jawabannya tidak. Asal teman-teman menjadikan hal itu sebagai refreshing ataupun rekreasi. Jadi bukan menjadikan hal itu sebagai hal utama. Jadi jangan sampai ketika kita main game, misalnya ya, itu sampai lupa waktu, sampai lupa belajar, lupa dengan tanggung jawabnya. Nah, itu disebut dengan toksik. Makanya untuk hal-hal yang seperti tadi, seperti main game ataupun juga nongkrong dengan teman-teman, itu dijadikan sebagai hiburan, bukan hal utama. Hal utama teman-teman apa sih? Sebagai remaja ini kira-kira atau sebagai anak SMA ini, apa sih tugas tanggung jawabnya? Yang pasti belajar, mengerjakan tugas, ataupun membantu pekerjaan di rumah. Nah, itu hal yang utama harus dilakukan oleh remaja.
Kalau tanggung jawab itu sudah terlaksana, baru tuh boleh bermain ataupun nongkrong dengan teman-teman yang lain. Jadi kita tidak melupakan tanggung jawab dan juga tugas sebagai seorang remaja atau sebagai anak SMA. Cara apa sih yang bisa kita pakai untuk mencari teman yang gak toksik dan akan mendukung perkembangan kita sebagai remaja? Yang pertama, kita harus mencari teman yang satu hobi. Ini harus satu hobi ya, misalnya hobi bermain bola, hobi bermain basket, atau hobi yang lainnya. Nah, ketika satu hobi pasti akan mendukung satu sama lain. Kemudian yang kedua, misalnya teman-teman pengen berkembang untuk soft skill-nya, bisa mengikuti organisasi. Karena di dalam organisasi pasti soft skill kita akan terasah. Yang ketiga, selalu ingat tanggung jawab yang dimiliki. Jadi kita harus mencari teman yang bisa mengingatkan satu sama lain akan tanggung jawab yang dimiliki. Kemudian yang keempat, selalu tanamkan nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat ketika kita berteman. Kemudian yang kelima, yuk kita cari teman yang bisa membuat kita lebih berharga, lebih senang, dan tidak membuat kita sedih terus. Kemudian yang keenam, berani berkata tidak kepada teman yang mengajak kita kepada hal-hal yang kurang baik. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Gak kerasa ya, udah beberapa menit kita bahas materi ini. Nah, sebelum kami tutup, kami punya satu video lagi untuk teman-teman tonton. Nah, silakan bisa ditonton dulu untuk videonya. Run. Aduh, telat nih. Run. Jauh lagi, udah jam berapa ini? Working through the day and night, I gotta make a stack. Running, hustling to make up for the things that I lack. Put my time, money, blood, sweat, tears to the limit. I'ma make it at this place. If you just give me a minute, I'll be stacking stacks on stacks in my mind all day. Gotta find a way to turn this to reality. I can see it all in my mind so vividly. Rapping alongside the best of the industry. Cause man, you don't wanna fuck with me. I'ma put you on your... Pak, jam berapa ini? Kenapa telat? Maaf, Pak. Sini. Nah, sini. Kamu saya hukum di sini ya. Angkat. Anak-anak, perilaku seperti ini jangan ditiru ya. Budayakan disiplin. Nah, dari video tadi nih, kita bisa lihat ketika kita tidak terbiasa menjadi disiplin, akan ada dampak yang terjadi setelahnya. Dan ingat, kita harus siap bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah kita lakukan. Nah, kami punya tugas refleksi untuk teman-teman. Yang pertama, coba teman-teman ceritakan atau refleksikan pertemanan apa sih yang sudah kalian miliki semasa SMP dulu. Kemudian, bentuk pertemanan apa sih yang kalian inginkan di masa SMA ini. Kemudian, coba teman-teman tuliskan bentuk disiplin apa yang sudah teman-teman lakukan semasa SMP dan komitmen apa yang akan teman-teman jalankan semasa SMA ini untuk pengembangan diri. Silakan coba ceritakan atau refleksikan, kemudian dikirimkan ke email di sini. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sekian materi dari kami.
Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal materi sampai dengan akhir materi ini. Nah, buat teman-teman yang pengen tanya-tanya atau sekedar sharing sama kita, boleh banget chat di nomor di bawah ini. Nah, akhir kata, sampai jumpa dan selamat berproses. Oke, halo, selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya dimanapun Anda berada. Selamat untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di SMA Putra Nirmala. Dan tanpa terasa, Anda sudah 2 hari menjadi siswa SMA Putra Nirmala dan berhasil menyelesaikan program MPLS. Nah, tentu dari program MPLS itu kami harap banyak hal yang dapat Anda pakai. Terutama adalah Anda makin merasa nyaman bergabung belajar selama 3 tahun bersama dengan kami. Yang kedua, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas seperti ini, kita harus saling berjauhan, kuota boros, tapi baik kalau kiranya kita bisa mengambil hikmah dari kondisi saat ini. Artinya apa? Artinya semua berevolusi. Kalau kemarin kita bersekolah harus bertatap muka, sekarang dunia pendidikan ditantang untuk menyajikan pendidikan secara lebih modern, lebih canggih, lebih digital. Nah, ini memang tidak lepas dari kaidah evolusi. Mengapa? Karena segala kehidupan berevolusi. Maka sekali lagi, selamat bergabung bersama kami di SMA Putra Nirmala selama 3 tahun ke depan. Beri yang terbaik untuk diri Anda, beri yang terbaik untuk keluarga Anda, beri yang terbaik untuk agama, beri yang terbaik untuk bangsa dan negara Anda. Maka masa depan Anda akan menjadi baik pula. Karena apa? Karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Thank you.